Jadi salah kalau menuduh Islam itu teroris. Susahnya ini PKI bertebaran sekarang. Abu Jongos, iya kan? Jangan dilawan kalau jongos. Jadi jongos kita. Sama dengan saya, orang Kristen bilang itu gila, itu stres. Jangan marah, karena yang menuduh kita adalah orang-orang gila. Kalau kita marah sama-sama jadi gila. Mana saya tanggapi sampah masyarakat begitu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Karena tinggal di kampung kecil, di kampung, masyarakat desas-desus isu, gosip, makin gosok, makin sip. Lapor kepada Kayafas waktu itu, Mahkamah Agama, dalam sistem kebudayaan adat istiadat agama Yahudi yang bernama sampai hari ini Yudaisme. Datang Yahudi, ada satu juga yang suka menentang Maryam dan orang-orang yang mengikuti ajaran tauhid para nabi. Siapa mereka? Yahudi, Saduki, dan Parisi. Inilah Mahkamah Agama Israel. Mereka datang ke pengadilan agama Israel melaporkan bahwa ada perempuan di kampung sebelah hamil tanpa suami. Dipanggil Maryam, diperhadapkan pada sidang. Siapa yang menghamili Anda? Maryam bilang, sepanjang usia hidupku tak pernah ada laki-laki yang pernah menggauli diriku. Ditanyakan semua. Maryam dikeluarkan dari pengadilan. Yahudi ingin menjebak. Siang malam Yahudi kepung rumah Maryam, ingin melihat siapa laki-laki yang masuk dalam rumahnya. Tidak ada. Karena terdesak secara kejiwaan psikologis, Maryam pergi menghindar, lari dari kampungnya, tinggal di satu desa yang kecil, membangun pondok. Dia tinggal di bawah pelepah. Ada cerita Kristen dirubah, katanya Maryam lari ke kandang binatang. Ini kafir, memang rusak otaknya. Nabi yang mulia lahir di kandang binatang. Ini kafir punya cerita. Makanya ku tantang satu Indonesia, nggak ada yang berani. Ustadz Somad dia berani. Mana Ustadz Somad tahu cerita begini? Kalau kau tanya hadis kafir, banyak sama Ustadz Somad itu. Kau tanya tentang Al-Quran, itu bidang Ustaz Somad. Tapi kalau bidang kafir, inilah kau melawan sini. Kukulung kau. Jangan main-main, bukan kaleng-kaleng. Mana tahan. Mampus kalian. Itu. Mana ada orang bisa melawan kalau kita pintar? Nggak ada orang, makanya pintarlah kalian. Begitu, ya. Tidak ada kepintaran di atas langit, ada langit. Maksud saya kebenaran itulah langit yang paling tinggi, ya. Dan ini, terus kita santai ini. Bagi yang mau keluar ini, yang keluar kalau saya ceramah, jangan-jangan cebong. Ya, makanya sebelum ke masjid pipis dulu kau. Ya. Orang tua-tua pasanglah di samping, di belakang-belakang. Yang muda-muda di sini. Itu sudah aku bilang, kalau aku ceramah jangan coba-coba jalan kotak amal, jangan berdiri-berdiri. Ya. Antara dua. Kalau kemarin kan ada kampret, ada cebong. Begitu saya ceramah, kalau cebong pasti kabur. Alif Lam Mim. Lari setan. Apalagi yang baca ayat bekas temannya setan. Tambah kabur iblis. Kalau yang baca Al-Quran tadi, setan gak terlalu goyang. Ini lagi satu. Situ saja duduk, tidak usah ke sini. Kulibas, kugas. Sudah situ lagi, tidak usah ke sini. Nanti rasa berak berdiri lagi. Ya, kugas kalian. Iya, duduk situ diam-diam. Sudahlah, udah, jangan kencing lagi ya. Mantap. Jadi begitu ya, gas kalian, ugas kalian.
Jadi yang baca Al-Quran, setan tidak terlalu goyang. Setan bilang apa? Ini Ustadz kan sudah sering saya dengar. Begitu dipanggil namaku, lari setan. Nah setan itu jarang dia di dalam masjid, di jendela-jendela begini nih. Intip. Mana pernah setan masuk ke dalam masjid? Nggak tembus dia, cuma di pintu-pintu. Bukan kalian. Sudah mau tersinggung, langsung tunduk. Tapi biasanya memang kena itu. Iya, ya. Begitu yang dipanggil Yahya Waloni, Allahu Akbar. Setan bilang, ini teman kita dulu, sekarang dia sudah apalah itu. Jadi jangan coba-coba ya. Kalau yang tidak pernah jadi setan, nggak tahu strategi setan. Jangan coba-coba dengan saya. Saya pernah dari sana, sekarang di sini. Ente baru goyang sedikit, saya sudah tahu ini setan punya kerjaan. Mengerti maksud saya kira-kira? Mengerti? Ente baru belajar munafik. Ini yang bicara dosen munafik dulu. Ente baru belajar, ini sudah profesor di bidang munafik. Sekarang sudah ente goyang sedikit sudah tahu saya habis kau. Sama polisi juga begitu, komandan ada ini tentara, ya tahu mana gerak-gerik musuh, tahu bisa dibaca, begitu. Sudahlah kalau sudah berdiri sudah. Bisa Ustaz kencing dulu, padahal bukan kencing. Baca Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Lari keluar. Dulu saya begitu. Orang Islam ajan. Saya bilang sama bini saya, istri, kasih mati televisi itu. Pemalas saya dengar itu suara Islam. Ajan di televisi, saya suruh kasih mati. Itu waktu saya kafir. Masya Allah. Tapi persoalannya sekarang ini, orang yang mengaku Islam. Itulah Bu. Ini susahnya, di balik hati kita ini ada satu lapisan naluri. Di balik naluri ada lagi lapisan paling dalam, sukma. Di balik sukma ada lagi yang paling dalam, akal. Kalau sukma sudah mati, hati dan naluri busuk. Kalau sukma sudah busuk, hati sudah mati. Kalau busuk hati ini, sukma mati. Mati dan busuk sukma, pasti mati busuk seluruh kehidupan kita. Membanding-bandingkan antara Nabi dengan pemimpin bangsa. Karena sukma memang sudah hati menjadi bolak-balik di situ. Kalian ibu-ibu, nenek-nenek, makanya kalau sudah tua, jaga sukmamu. Karena kakimu sebelah kanan sudah dikubur. Ya, Rasulullah itu jangan dibandingkan representasi kebaikan, baik secara individu, kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam sistem pemerintahan negara manapun. Bila presidennya, kepala negaranya mampu mengejawantahkan leader secara leadership dalam tatanan kehidupan pemerintah, masyarakat, sosio, antropologi budaya, sosial linguistik, berarti dia membawa representasi uswah hasanah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dibandingkan ya. Jangan dibandingkan coba jarimu deh, angkat begini, angkat dulu jarimu. Coba lihat jari kita ini rata enggak? Rata enggak? Enggak. Nabi Muhammad di 3 jari ini rata. Tinggi badan beliau 1,78 cm karena ukuran sepatu beliau 47. Dadahnya berbidang, tulang tangannya hanya 1, tulang belakangnya lurus 1. Makanya Rasul dalam sejarah tidak pernah seperti kita orang Aceh ini pemalas, bungkuk begini kalau duduk. Rasulullah kalau duduk tegap begini karena tulang belakangnya utuh, rata. Beliau kalau berjalan dengan prajurit Romawi
orang Spanyol, orang Roma, Vatikan, 2 meter tentara Romawi. Kalau berjalan dengan Nabi Muhammad lebih 3 sentimeter. Kalau berjalan dengan orang Arab 1,70 cm, Rasulullah 1,73. Siapapun berjalan dengan Rasul melebihi 3 cm di atas orang, ketinggian orang itu. Ini yang tidak boleh dibandingkan. Makanya kalau goblok belah, ya, apalagi sudah nenek-nenek ya, minal laila fatahajat bihi, berbanyaklah sholat karena kaki sudah sudah dikubur sebelah, alias sudah mau mati ya, sudah keriput ya. Ingat baik-baik itu. Ini orang-orang penghina Nabi ini kebanyakan mukanya hancur semua. Ya, Habib Rizik, saya Habib Bahar yang keras-keras orang bilang kami cinta kepada Nabi, kami ganteng-ganteng. Allahu Akbar, apalagi Habib Rizik, kagak orangnya. Habib Bahar, kagak orangnya. Yahya Waloni juga tak mau kalah. Uas, Tengku, ganteng semua kami. Ini yang hina Nabi Muhammad. Yang satu, Masya Allah, Rasulullah rambutnya ikal berderai sampai ke pundak, hitam kemerah-merahan, paras Rasulullah. Ketampanan beliau sama dengan neneknya Nabi Yusuf alaihi. Allahu Akbar. Ini kita rambut terbongkar, mana contoh ini? Ini seperti bunga ini contohnya. Ini rambut. Sini kutu semua. Di sini kutu semua. Kau hina-hina kau. Itu saya bilang, tak tahu malu kau. Saya dari kafir cinta mati. Cinta mati kepada Rasulullah. 2 malam tidak tidur berdakwah, suara habis karena kecintaan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Oh jangan, bukan cuma Nabi bagi kami, sudah melekat dalam jantung ini. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Kenapa? Belum cocok, belum bisa jadi pendakwah, tidak menguasai secara historik tentang peristiwa, karakter, secara fisikal. Jangan bicara soal Nabi Muhammad, jangankan kita Muslim. Orang Eropa, penulis ternama Michael Hart menuliskan 100 the great men in the world. Prophet Muhammad Goodman number 1. Dari 100 manusia terbaik di dunia, Rasul menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Ada di Gramedia bukunya, penulis Amerika, tidak beragama Islam, Katolik Ortodoks, Michael Hart, menuliskan tentang 100 manusia terbaik di dunia. Gagah Nabi Muhammad, perangainya halus, tidak sekeras kami ini. Dalam sejarah beliau pernah dilempar batu, giginya patah, gak pernah dia balas. Rasulullah. Jadi salah kalau menuduh Islam itu teroris. Susahnya ini PKI bertebaran sekarang. Abu Jongos, iya kan? Jangan dilawan kalau jongos, jadi jongos kita. Sama dengan saya, orang Kristen bilang itu gila, itu stres. Jangan marah, karena yang menuduh kita adalah orang-orang gila. Kalau kita marah sama-sama jadi gila. Mana saya tanggapi sampah masyarakat begitu. Nggak kelas, jauh kawan, jatuh harga diri kalau mau tanggapi, bukan kelas. Panggil politikus di Indonesia yang paling jago bicara politik, kita duduk bersama. Siapa yang paling tahu tentang realitas politik, problematika eksternal internal bangsa, eksternal internal kaum yang beragama di Indonesia? Kosong kebanyakan kepala mereka, nggak mengerti. Ribut masalah Pancasila. Pancasila bukan ideologi, Pancasila adalah falsafah, representasi daripada Al-Quran. Jangan dibandingkan Al-Quran dengan ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Laqad khalaqnal insana min nutfatin amsyaj naftalihi faja'alnahu sami'an basira. Allahu Akbar. Semua terungkap, perbedaan mukmin kafir dihukum masuk surga, semua dijelaskan sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Al-Quran. Apalagi persatuan Indonesia, pertemuan antara manusia Adam dan Hawa, tercipta beranak pinak sampai kita populasi manusia akhir zaman. Keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kul amarah Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lauddin kama ba'da akum ta'udun. Jelas, semua ada representasi ayat. Itu yang pendiri dirikan. Yang bikin rusak bukan ustadz radikal. Kami tidak radikal, kami menjaga kawanan umat Nabi